Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 0314232034. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk mata kuliah dialektologi dengan topik jenis-jenis dialek, ciri pembeda, dan penentu dialek. Video ini merupakan bagian tugas mata kuliah dialektologi yang dibimbing oleh Bapak Budiman MPD selaku dosen pengampu. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dialek, jenis-jenis dialek, ciri pembeda dialek, dan faktor-faktor penentu dialek. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dialek, yang dimana dialek itu adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam satu wilayah tertentu atau oleh komunitas tertentu. Perbedaan dialek dapat mencakup aspek fonologi, leksikal, dan tata bahasa. Dialek sering berkembang karena faktor geografis, sosial, dan historis. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, dialek Jawa, Sunda, dan Betawi memiliki ciri khas masing-masing dalam pengucapan dan kosakata. Dalam bahasa Inggris, dialek Amerika dan dialek Britania memiliki perbedaan dalam pengucapan dan beberapa kata. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis dialek. Setelah kita membahas tentang pengertian, kita melanjutkan ke jenis-jenisnya, yang dimana jenis-jenisnya ini terbagi menjadi 4, yaitu dialek geografis, dialek sosial, dialek temporal, dan dialek fungsional. Yang pertama kita akan membahas tentang dialek geografis. Dialek geografis adalah variasi bahasa akibat perbedaan wilayah seperti dialek Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang kedua, dialek sosial. Dialek sosial adalah variasi bahasa berdasarkan status sosial, pendidikan, atau profesi seperti bahasa gaul dan bahasa formal. Yang ketiga, dialek temporal. Dialek temporal adalah variasi bahasa berdasarkan perbedaan waktu seperti bahasa Indonesia era 1950-an dan 2020-an. Yang terakhir yaitu dialek fungsional. Dialek fungsional adalah variasi bahasa yang digunakan sesuai konteks, seperti bahasa formal dalam pidato dan bahasa informal dalam percakapan. Kemudian ada juga menurut Zulaiha. Dialek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dialek geografis dan dialek sosial. Dialek geografis adalah mempelajari variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal atau tempat dalam suatu wilayah. Perbedaan dialek ini dipengaruhi oleh letak geografis kelompok pemakaian bahasa. Nah, yang kedua, dialek sosial merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu yang membedakan berdasarkan faktor sosial seperti pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan pendidikan dan kegiatan. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu ciri pembeda dialek. Menurut Zulaiha, ciri pembeda dialek di Indonesia meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, intonasi, dan ritme. Yang pertama adalah fonologi. Perbedaan pengucapan seperti dialek Jawa Surabaya yang lebih keras dibandingkan dengan Solo atau Yogyakarta. Yang kedua, morfologi. Perbedaan dalam pembentukan kata, misalnya penggunaan partikel teh dalam dialek Priagan. Yang ketiga, sintaksis. Perbedaan dalam struktur kalimat seperti perbedaan antara gue mau makan atau Betawi dan saya ingin makan dalam bahasa Indonesia standar. Yang keempat, leksikon. Perbedaan kosakata seperti penggunaan pit motor di Jawa Timur untuk motor. Yang kelima, intonasi dan ritme. Perbedaan dalam pola intonasi dan ritme, misalnya intonasi melodius pada dialek Minang. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang faktor-faktor penentu dialek. Dialek mempengaruhi keefektifan berbahasa melalui perbedaan intonasi, jeda, pengucapan kata, penambahan atau pengurangan huruf, dan penekanan kata. Faktor lingkungan, geografis, psikologis, kebudayaan, serta akulturasi budaya asing juga mempengaruhi perbedaan dialek di suatu daerah. Menurut Aryani Dwi, faktor sosial dan budaya berpengaruh terhadap variasi dialek dalam komunikasi lisan, yaitu yang pertama geografis dan variasi dialek.
Yang kedua, kelompok sosial dan gaya berbicara. Yang ketiga, latar belakang etnis dan aksen. Dan yang terakhir, identitas individu dan variasi dialek. Kemudian, faktor sosial dan budaya mempengaruhi bahasa secara signifikan dan hal ini dapat berdampak pada pemahaman dan interaksi sosial. Untuk itu, perlu melakukan hal penting seperti pendidikan dan kesadaran bahasa. Kedua, komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, pelestarian bahasa. Dan yang terakhir, perubahan budaya dan teknologi. Nah, demikian penjelasan mengenai dialek, mulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, hingga faktor-faktor yang memengaruhinya. Dialek bukan sekadar perbedaan bahasa, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, latar sosial, dan kekayaan daerah. Pemahaman terhadap dialek dapat membantu meningkatkan toleransi dan memperkuat komunikasi antar kelompok masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan lestarikan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.